Motor, drone, dan GoPro turis Rusia dicuri di Palembang saat istirahat. Puncak arus balik Lebaran di Bandara Palembang terjadi pada 7 April 2025. Sukses raih kemenangan di laga awal Timnas Indonesia U17 diingatkan harus jaga konsentrasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, seorang turis asal Rusia mengalami kejadian tak menyenangkan saat singgah di Palembang. Motor yang dikendarainya hilang dicuri saat tengah beristirahat di kawasan seberang Ulu 2. Tak hanya sepeda motor, pelaku juga membawa kabur drone dan kamera GoPro milik korban. Setelah kehilangan sejumlah barang berharganya, Konstantin Bazrov, warga negara asing asal Rusia, melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Pria berusia 33 tahun ini sebelumnya diketahui tengah dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba, Sumatera Utara untuk berlibur. Ia memilih menggunakan sepeda motor sewaan sebagai kendaraan perjalanannya. Namun naas menimpa Konstantin saat singgah dan beristirahat di depan sebuah toko di kawasan seberang Ulu 2 Palembang. Saat sedang tertidur, motor yang dikendarainya justru raib dicuri. Scratch, I get my bike from Bali and go to Sumatra to Toba, Lake Toba. Break lagi istirahat ya. So I sleep in the way with my bike. From Bali to here, I don't sleep in a hotel, only in bike with bike. So I come to Palembang and sleep like this. Around 10 minutes. I charge the case every time with me, but at this time I connect to bike to charge my phone. So I sleep in 10 minutes and was in headphones. So it's very good noise cancelling. After 10 minutes I woke up and my bag was stolen. Was surprised me because I was nearby. I can feel it because my head was next to bike. Akibat kejadian itu, Konstantin mengaku tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, pihak Polrestabes Palembang membenarkan adanya laporan dari korban. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu posisi motor tinggal kunci atau gimana, Bang? Untuk kejadian itu memang murni menggunakan alat yang digunakan oleh pelaku. Kemudian ada beberapa barang yang hilang seperti untuk satu buah kamera GoPro 13, kemudian ada satu unit drone DJI Mini 4 Pro. Seperti itu. Itu identitas pelaku sendiri sudah dikantongi penyidik. Untuk identitas pelaku saat ini kita masih melakukan pendalaman, menyisir CCTV di TKP. Tentunya ada CCTV yang sudah saat ini kita untuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berapa orang diduga, Bang, pelaku? Berdasarkan CCTV termonitor ada satu orang, namun kita akan terus mendalami keterlibatan jika memang pelaku ada terindikasi lebih dari satu orang. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria nyaris dihukum massa setelah aksinya mencuri sepeda motor ketahuan. Satu rekannya berhasil kabur dari kejaran warga.
Kiki, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang, nyaris dihukum warga. Aksinya gagal setelah dipergoki pemiliknya. Menurut korban, saat itu dirinya tengah mengambil wudhu. Ia terkejut ketika melihat sepeda motornya sudah didorong keluar halaman oleh dua pelaku. Teriakan korban pun mengundang perhatian warga sekitar. Warga beramai-ramai mengejar kedua pelaku yang berusaha melarikan diri. Karena panik, pelaku menjatuhkan sepeda motor dan kabur. Satu pelaku berhasil meloloskan diri, sementara Kiki ditangkap warga. Kok ada kasih motor, kamu kok bawa motor, kata bawa motor kami. Diam aja dia, nah pas itu baru sadar, oh maling, ucapku. Teriaklah maling, kok kuatnya. Langsung akhirnya keluar dari WC. Dia mempastinya motor di depan jambu itu, nah. Dia mempastinya motor itu, dia berlari berdua, berlari itu laki aku. Nah balik lagi, dicekelnya yang baju merah tadi, yang ini bukan bu, aku udah ingat yang baju abu, adikmu yang baju abu, iya aku ingat baju abu kan, nah aku ingat yang baju abu yang ini, dia pas sampai sini berlari lagi. Untuk menghindari hukuman massa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sukarami, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diprediksi dipadati penumpang pada Senin 7 April 2025. Hari itu diperkirakan menjadi puncak arus balik dengan jumlah penumpang mencapai 13.000 orang. Sejak 2 hari setelah Lebaran hingga 5 hari setelah Lebaran, arus balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai terlihat ramai. Setiap harinya, tercatat sekitar 60 hingga 70 pergerakan pesawat dengan total pergerakan penumpang mencapai hampir 141.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 2,2% dibandingkan tahun lalu. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Senin 7 April 2025. Diperkirakan sebanyak 13.000 penumpang akan memadati Bandara SMB 2 pada hari tersebut. Kemudian untuk extra flight, teman-teman sudah mengajukan kurang lebih 137 extra flight. Namun dengan sampai saat ini baru terrealisasi kurang lebih 57 sampai dengan 58 extra flight. Ya mungkin kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50%. Ini tentunya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan maskapai akan memberikan layanan tersebut. Pada 5 hari setelah Lebaran, mayoritas penumpang merupakan warga yang bersiap kembali ke perantauan untuk beraktivitas usai libur dan cuti bersama berakhir. Pihak bandara menyiapkan langkah antisipasi. Berbagai upaya dilakukan bersama seluruh lembaga terkait untuk mengatur kelancaran arus balik dan mengurangi potensi kepadatan penumpang. Dari Jambi soalnya nggak ada tiket langsung ke Batam, jadi kita lewat Palembang. Baru dapat sekarang ya? Ngambil mudik hari ini karena tanggal 7 udah masuk kerja. Belum kerja ya? Kan udah habis libur lebarannya. Bersama keluarga, Mbak? Iya, sama kakak sama ponakan. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta masih menjadi tujuan dan asal utama penerbangan dari dan menuju Palembang. Selain Bandara Internasional Hang Nadiem di Batam dan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivitas arus balik di dermaga bawah jembatan Ampera Palembang terlihat landai. Namun suasana dermaga masih terpantau cukup ramai para pemudik yang akan kembali ke aktivitasnya. Arus balik pemudik di dermaga bawah jembatan Ampera Palembang masih ramai. Jalur air masih menjadi pilihan favorit pemudik, khususnya mereka yang berasal dari daerah perairan di Sumatera Selatan, seperti Karangagung, Makarti, Jarut 8, dan Jalur 10. Selain faktor kondisi jalan darat, faktor ekonomi juga diduga menjadi alasan pemudik memilih jalur air. Meski begitu, lonjakan penumpang di tahun ini disebut hampir sama dengan tahun sebelumnya. Kita dari mana, Mbak? Hah? Kita dari mana sebelumnya? Dari jalur. Dari jalur berapa? Jalur 10. Karena di sana hujan terus, jalannya jelek. Nggak bisa keluar. Iya. Jadi itu salah satu alasan kita memakai transportasi air, Mbak ya? Iya, betul. Aktivitas arus balik juga berlangsung landai dan cenderung stabil setiap harinya sejak awal libur Lebaran. Kondisi penumpang Idul Fitri tahun ini tidak ada lonjakan yang signifikan. Terjadi hanya beberapa hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Itu aja. Oh, sama sekali nggak ada kenaikan. Nggak ada. Tahun ini gimana? Lebih turun lagi? Tahun ini menurun. Belum tahu penyebabnya, Pak? Belum tahu penyebabnya.
mungkin ekonomi. Namun ongkos perjalanan lewat jalur air memang mengalami kenaikan dibanding hari biasa. Rata-rata pemudik harus merogoh kocek sekitar Rp100.000 per orang untuk sekali perjalanan. Muhammad Reza Fahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saat berakhirnya libur Lebaran, sejumlah warga yang akan kembali ke kota asal mula berburu oleh-oleh khas Palembang. Tak hanya pempek, kerupuk Palembang juga menjadi salah satu cemilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang. Setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman, warga yang hendak kembali ke kota asal mulai berburu oleh-oleh khas Palembang. Tak hanya pempek, kerupuk juga menjadi salah satu cemilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang. Kawasan sentra pempek di 26 Ilir Palembang mulai dipadati warga. Mereka sengaja mampir untuk membeli kerupuk atau kemplang Palembang sebagai oleh-oleh sebelum kembali ke perantauan. Untuk oleh-oleh tetangga, mau balik beli oleh-oleh. Misalnya rasa ikan, burgang, gurih. Anak gue ya? Penjual kemplang di kawasan ini pun mengaku omset penjualan mereka meningkat tajam, terutama memasuki akhir masa libur Lebaran. Lumayan meningkat lah Kak. Kalau untuk sekarang ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu tinggi kayak itu. 75% kira-kira kayak gitu. Di Jakarta, Batam, Lampung, kebanyakan dari dari Bali juga ada. Kerupuk atau kemplang khas Palembang dijual dalam berbagai ukuran dan jenis, dengan harga bervariasi mulai dari Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung bentuk dan jenisnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbakso. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbakso. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Berikut informasi selengkapnya. Polisi telah menetapkan 1 orang tersangka atas peristiwa penyerangan di rumah milik pengusaha di Lampung yang menewaskan seorang penjaga rumah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pelaku masih ditahan karena saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya peristiwa terjadi pada Sabtu malam 29 Maret lalu di sebuah rumah mewah milik Thomas Rizka, seorang pengusaha di wilayah Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Lampung. Saat itu, korban mendapat penganiayaan menggunakan senjata tajam setelah melihat dan mendengar sang anak majikan akan dianiaya oleh pelaku yang sebelumnya telah membuntuti. Penyidikan, masih dalam rangka penyidikan untuk mendalami semua hal, mulai dari motif, mulai dari peristiwa, dan sampai saat ini nanti kalau sudah ini kan sambil berjalan, ada ya hampir 10 lah saksi yang kita minta keterangan. Nanti setelah itu semua baru kita bisa dapatkan dengan jelas modusnya motifnya seperti apa. Pak, untuk pelaku Pak sudah dilakukan tes kesehatan? Pelaku sudah, saat ini juga masih dirawat di rumah sakit. Terkait dengan kegiatan lainnya, pemeriksaan baik secara psikologis, psikiatri itu masih akan kita lakukan setelah Lebaran karena tenaga ahli untuk melakukan itu belum ada. Terhadap terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti Pak? Oh sudah. Kasus ini masih terus diselidiki polisi guna mengungkap motif dan memburu pelaku lainnya. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah situasi kepadatan di jalan menuju pusat wisata pantai antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran Lampung pada Kamis 3 Maret kemarin. Ribuan warga yang tidak hanya datang dari Lampung, melainkan juga dari Pulau Jawa dan provinsi lainnya di Sumatera, manfaatkan momen sisa libur Lebaran untuk berwisata.
Namun, karena masih adanya beberapa titik dengan kondisi jalan rusak, para pengendara harus ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraannya. Akibat kondisi ini, kemacetan pun terjadi. Satlantas Polresta Bandar Lampung pun dikerahkan guna mengatur lalu lintas menuju lokasi wisata agar tetap lancar. Kita sudah melakukan rekayasa di Simpang Sukamaju untuk mengatur arus lalu lintas yang akan menuju ke Sawaran. Namun di perbatasan ini terjadi perlambatan dikarenakan kondisi jalan yang ada pada saat itu rusak setelah kemarin diguyur hujan yang cukup deras di wilayah Bandar Lampung dan Sawaran, sehingga yang sudah dikerjakan kemarin terbawa arus hujan. Pasca Lebaran 2025, jumlah peningkatan pengunjung lokasi wisata ke Kota Bandar Lampung dan wisata pantai Kabupaten Pesawaran diprediksi masih akan terus bertambah hingga akhir pekan esok. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Arus balik pada Kamis petang 3 April 2025 di Pelabuhan Bakahuni, Lampung terpantau ramai lancar. Meskipun volume kendaraan yang memasuki pelabuhan melalui jalur arteri dan tol terus meningkat, tidak terlihat antrean panjang atau penumpukan di kantung parkir dermaga. Berdasarkan data yang diperoleh dari ASDP Cabang Bakahuni hingga Kamis 3 April 2025, sebanyak 61.845 penumpang telah menyeberang ke Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 55.441 penumpang berada dalam kendaraan, sementara 6.404 lainnya merupakan pejalan kaki. Selain itu, sebanyak 6.323 sepeda motor dan 9.655 mobil telah kembali ke Pulau Jawa. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Hari Raya Idul Fitri 2025. Secara keseluruhan, sejak Lebaran hingga Kamis pagi 3 April 2025, total penumpang yang telah menyeberang mencapai 129.984 orang, dengan total kendaraan baik mobil maupun motor sebanyak 32.312 unit. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Mulanya pihak keluarga pulang usai 4 hari menginap di rumah sakit mencium aroma busuk dari dalam rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan, aroma tersebut berasal dari kamar yang dihuni oleh Yudi Nurwibowo, warga Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Saat akan dicek, pintu kamar korban dalam keadaan terkunci hingga akhirnya dibuka paksa oleh pihak keluarga. Saat itulah pihak keluarga mendapati korban sudah tidak bernyawa dan mengeluarkan aroma busuk diduga sudah meninggal sejak beberapa hari yang lalu. Keluarga korban pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan evakuasi. Sementara ini dari hasil pemeriksaan kita terhadap mayat dan mencari informasi atau keterangan lainnya di TKP, belum kita temukan adanya suatu tindak pidana. Jadi faktanya sampai saat ini pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut dibuktikan dengan mereka akan membuat surat pernyataan. Dari pemeriksaan awal tak ditemukan adanya tanda kekerasan dari tubuh korban. Pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Roda bangunan saya udah hancur, Pak. Hal itu disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan setelah dirinya melaksanakan pertemuan dengan beberapa pihak di Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Berdasarkan keterangan yang diterima Helmi Hasan dari pihak Pertamina, akibat bencana alam pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu, terjadi kegagalan suplai BBM dari kargo kapal tanker via dermaga ke fuel terminal Pulau Bayi. Maka dari itu, terhitung sejak Jumat 28 Maret 2025, Pertamina Regional Sumbaksel melakukan keadaan darurat level 1 di fuel terminal Pulau Bayi. Saat ini stok BBM yang ada di Bengkulu diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan BBM untuk masyarakat hingga 3 hari ke depan. Jika dalam 3 hari ke depan permasalahan alur tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka Bengkulu diperkirakan akan kekurangan stok BBM.
Dan ternyata memang kita simpulkan suasananya kondisi sudah sangat darurat. Maka pemerintah provinsi tadi sudah mengeluarkan surat senapas dengan Pertamina. Laporan dari Pertamina kalau itu tidak segera ditindak, artinya alur yang ditutup ini, maka 3 hari kurang lebih paling lama kondisi stok BBM kita itu sangat memprihatinkan. Maka tadi saya sudah perintahkan dan saya sudah koordinasi dengan Pemda Pusat, Pak Derajat, agar segera diambil tindakan. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 1-2 hari ini untuk kemudian melakukan sehingga kapal Pertamina bisa masuk. Mengantisipasi kelangkaan BBM di Bengkulu, Helmi telah meminta Pertamina untuk mendistribusikan BBM ke Bengkulu melalui jalur darat dari wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Selain itu, Pertamina juga membentuk tim tanggap darurat agar mengambil langkah dalam penanggulangan keadaan darurat. Di sisi lain, masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Inilah Bribka Ismuhadi, anggota Satlantas Polresta Bengkulu. Sejak berdinas di Bengkulu, ia belum sama sekali merasakan mudik dan berkumpul bersama keluarga besarnya di Provinsi Aceh pada momen Hari Raya Idul Fitri. Setiap Lebaran, ia selalu ditugaskan untuk melakukan pengamanan lalu lintas, terutama di lokasi vital yang ramai dipadati masyarakat untuk memberikan kenyamanan. Sejak berdinas di Bengkulu mulai tahun 1999, tak ada satupun di pikiran Bribka Ismuhadi untuk meninggalkan pekerjaannya. Meskipun ada rasa sedih, Bribka Ismuhadi tetap semangat menjalankan tugas demi mengamankan lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Memang perasaan sedih memang ada. Dari pertama sekali masuk Bengkulu tahun 99 sampai 2025 belum pernah namanya Lebaran sama orang tua. Yang perasaan sedih tetap ada. Orang lain bisa berkumpul dengan keluarga. Ya kami yang jauh ini namanya tugas, udah jadi abdi negara. Ya mau tidak mau harus menerima. Artinya sudah 25 tahun Pak ya? Iya, udah 25 tahun di Bengkulu. Karena kawan-kawan di Bengkulu, masyarakat Bengkulu itu orang yang ramah, enak, banyak kawan. Meski sedih tak pernah merasakan mudik, sang istri tetap mendukung penuh tugas suaminya sebagai abdi negara mengamankan lalu lintas. Ia juga selalu memberikan semangat setiap kali sang suami akan menjalankan tugasnya. Ya, memang bapaknya tugas. Nggak apa-apa untuk abdi negara. Tapi merasa sedih sebenarnya Bu ya, pengen berkumpul bersama saat Lebaran. Pengen, gimana ya, gimana lagi, namanya tugas. Sudah berapa lama Bu? Setiap Lebaran udah kayak gini terus ya? Iya. Harapannya Bu kepada suami seperti apa nih Bu? Ya gimana, namanya tugas semangat, harus semangat terus. Sebagai anggota Polri, Bribka Ismuhadi memiliki prinsip kerja ikhlas. Pekerjaan sebagai anggota Polri adalah ibadah karena memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tim Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi berhasil menangkap puluhan pelaku pengedar narkoba di lokasi yang berbeda. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat 46 gram. Selain sabu, polisi juga menyita bong yang digunakan sebagai alat hisap, timbangan digital, pirek, uang tunai hasil penjualan sabu, dan plastik klip. Penanganan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya transaksi narkoba di Kabupaten Muaro Jambi. Mendapat informasi tersebut, polisi bergerak cepat melakukan penangkapan. Dengan tersangka yang kami amankan sebanyak 25 orang dan barang bukti yang kami sita sebanyak 46,534 gram bersih bandangnya. Jadi kita prioritas untuk saat ini menangkap bandar dan menghilangkan base camp di Kabupaten Muaro Jambi. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Muaro Jambi, dikenakan pasal 112, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jumadi, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel bersama saya Rizka Selviana. Momen libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi di Palembang adalah Taman Burung. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk melihat langsung beragam jenis burung dan satwa. Libur Idul Fitri 1446 Hijriah, objek wisata Taman Burung di kawasan Jakabaring, Palembang ramai pengunjung dari berbagai daerah. Di taman ini pengunjung bisa melihat langsung beberapa satwa seperti burung kakatua raja, rangkong, ayam hutan hingga merak jantan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dan memberi makan sejumlah satwa jinak, seperti burung parkit, jalak, iguana, dan rusa. Menurut pengelola, setiap harinya Taman Burung Palembang dikunjungi sekitar 100 hingga 200 pengunjung. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibanding hari biasa. Harga tiket masuk dipatok Rp50.000 per orang. Taman Burung ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang mulai ramai itu dari hari ketiga, Kak. Lebaran ketiga. Jadi ini total pengunjung sini sudah ada berapa total? Mungkin udah sampai 1000-an, Kak. Untuk tiket sendiri berapa, Mbak? Kita 50.000, Kak, tapi ada diskonnya 10% kalau follow Instagramnya, jadi satu orang 45.000. Dari mana? Dari luar kota juga ada, Kak, dari Lampung, Jambi. Sebagian besar wisatawan sengaja memilih Taman Burung untuk mengisi libur Lebaran bersama keluarga. Selain menjadi tempat rekreasi, wisata ini juga menjadi tempat sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat berbagai jenis satwa. Ada ilmu pengetahuannya untuk anak, ya kan? Ya itu aja, lagian juga liburnya nggak keluar kota, nggak kemana-mana, ya sekitar Palembang baiklah. Natural gitu, ininya apa, lokasinya natural lah. Bagus lah, secara keseluruhan ya bagus. Karena kan di sini terkenal banyak burung, ada hewan-hewan lain untuk kenalin ke anak. Biar dianya sekalian belajar. Tadi sempet naik kuda, dia happy dia. Tadi sampai 2 kali naik kudanya. Oh, 2 kali. Ini baru pertama kali atau udah sering? Ini baru pertama kali. Pihak pengelola memperkirakan lonjakan pengunjung masih terjadi, terutama pada puncak libur akhir pekan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masa libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Jembatan Ampera dipadati wisatawan dari luar kota Palembang. Mereka datang untuk bersuah foto dan menikmati keindahan Sungai Musi yang menjadi ikon kota Palembang. Pesona Sungai Musi dan megahnya Jembatan Ampera menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Saat libur Lebaran, kawasan ini dipadati pengunjung yang ingin bersuah foto dan menikmati panorama kota. Wisatawan tampak antusias mengabadikan momen dengan latar belakang Menara Ampera dan Sungai Musi. Tak sedikit yang datang hanya untuk berfoto sebelum melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka sengaja singgah di Palembang meski tak memiliki keluarga di kota ini. Kesan lainnya disampaikan pengunjung lain, meskipun sudah beberapa kali berkunjung, pesona Jembatan Ampera dan Sungai Musi tetap menarik untuk dinikmati. Pertama kali luar biasa sih, buat pemandangannya, view-nya bagus. Untuk masyarakat lokalnya sangat ramah ya sama wisatawan dari luar. Dari Curup. Dari Curup. Oh, ini kenapa kita foto-foto di sini, kenapa? Untuk kenangan. Untuk kenang-kenangan. Ini sudah berapa kali ke Jembatan Ampera? Udah 3 kali. Oh, 3 kali. Nggak bosan ini di sini? Ya. Ini ke Palembang mudik nemuin orang tua atau sengaja liburan? Sengaja liburan sekalian ngunjungin keluarga. Dari Lampung. Oh, ke sini ngapain, Bu? Ke Palembang? Jalan-jalan lebaran sih, sekalian silaturahmi keluarga. Oh, ini kenapa kita milih berfoto-foto di Ampera nih? Karena spotnya bagus sih ya, yang dituju pasti kalau terkenalnya sama Jembatan Ampera dari dulu. Gimana view-nya Jembatan Ampera, Bu? Oh, bagusnya. Oh, bagusnya. Dari Cirebon. Dari Cirebon, jauh, Bu. Bu, ini ke Palembang ngapain? Kami mudik. Oh, mudik. Suami orang sini ya? Suami orang sini. Sudah tiap tahun? Tiap tahun kami mudik ke sini. Ini kenapa kita memilih foto di Jembatan Ampera? Karena ini salah satu ikon dari kota Palembang. Gimana view-nya? Bagus.
Kepadatan pengunjung diperkirakan akan meningkat hingga 6 April 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lebaran jadi berkah pedagang pempek di Palembang. Sementara penjualan pempek di kawasan 26 Ilir ramai pemudik yang berburu oleh-oleh. Pempek yang ditawarkan dalam berbagai jenis. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp800 per buah. Sentra pempek di kawasan 26 Ilir Palembang ramai dikunjungi pemudik dari luar daerah yang berburu oleh-oleh. Keramaian sudah terlihat sejak pagi selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemudik mengaku selalu membeli pempek untuk kerabat karena rasanya yang khas dan membuat rindu. 12 dus. Iya. Kayaknya mau mukbang ini. Iya, mau dibagiin sama teman keluarga. Kalau untuk saya sendiri tuh pempeknya itu makanan yang paling enak ya di Palembang ya. Nggak ada duanya sih di Palembang gitu. Pempek bulat itu adaan. Pempek adaan. Tingginya minat pemudik terhadap kuliner khas ini membuat penjualan pempek melonjak hingga 80% selama Lebaran. Para pedagang mengaku bisa menghabiskan ribuan paket pempek baik dari pembeli langsung maupun pesanan online. Kalau peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi tahun ini belum H-7 sudah banyak sekali orang-orang mencari untuk oleh-oleh. Juga kita banyak pengiriman. Biasanya nih pengirimannya sampai kemana saja nih, Mbak? Kalau kebanyakan itu Jabodetabek, Medan, terus Riau, Pekanbaru, terus terakhir juga ada juga ke Batam, ya. Untuk yang pempek yang dijual ini dalam jumlah paketan seperti itu kah? Ya, kalau untuk oleh-oleh biasanya kita tawarkan paketan. Jadi dia sudah divakum juga sudah dapat dus. Jenis pempek yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pempek adaan, pempek telur, pempek kulit, hingga pempek lenjer. Harganya cukup terjangkau, berkisar antara Rp800 hingga Rp1.500 per buah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tol Palembang-Betung ruas Musi Landas Pulau Rimau yang dibuka fungsional mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur arteri saat arus mudik dan balik. Angka kecelakaan di jalan lintas timur Banyuasin menurun hingga 20%. Tol Palembang-Betung ruas Musi Landas Pulau Rimau yang dibuka fungsional sejak 24 Maret 2025 menjadi salah satu bagian dari efektivitas mengurangi kepadatan kendaraan di jalan arteri, jalan lintas timur saat arus mudik dan balik 2025. Kondisi Jalintim saat arus balik Lebaran ramai lancar dan volume kendaraan terpantau kondusif, tak sepadat dibanding tahun sebelumnya. Angka kecelakaan menurun di jalur arteri ini hingga 20%. Pada puncak arus balik yang diprediksi pada 4 dan 5 April 2025, Tol Palembang-Betung akan dibuka satu jalur dari Pulau Rimau ke Musi Landas. Hal ini akan diberlakukan situasional apabila mulai terjadinya kepadatan di jalur arteri. Tol yang dioperasikan sepanjang 27 km dari 33 km dibuka pada pukul 7 pagi hingga 4 sore dan pemudik yang akan melintas diimbau memastikan BBM kendaraan cukup karena belum adanya fasilitas pengisian BBM. Jadi adanya tol fungsional ini bisa untuk mengurai kemacetan. Jadi kalau tahun lalu hanya berfokus di jalur arteri, semua kendaraan hanya berjalan di jalur arteri, kita bisa bagi di tol fungsional maupun di arteri. Tapi alhamdulillah di tol arteri sekarang juga lancar, dengan tol fungsional pun juga lancar. Dan alhamdulillah juga untuk laka lantas tahun ini juga menurun 20% Mbak daripada tahun lalu. Selain tol, pembatasan operasional kendaraan di atas Sumbu 3 juga menjadi penyokong berkurangnya kemacetan di Jalintim Banyuasin. Tim Liputan Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Arus balik di jalan lintas timur Banyuasin ramai lancar dan puncaknya diprediksi terjadi pada 4 dan 5 April 2025. Mengantisipasi kepadatan, Polres Banyuasin menyiagakan 700 lebih personil. Kondisi arus balik di jalan lintas timur di Banyuasin, Sumatera Selatan ramai lancar dari arah Palembang, Jambi, dan sebaliknya.
Puncak arus balik diprediksi pada 4 dan 5 April 2025 yang diperkirakan kepadatan akan mulai terjadi sejak siang. Beberapa titik kemacetan dimulai dari pos Talang Kelapa, Simpang Y karena adanya bottleneck atau penyempitan jalan sehingga menyebabkan perlambatan arus kendaraan, serta Simpang Sementul sampai ke kilometer 18. Mengantisipasi kemacetan saat puncak arus balik, 744 personel polisi disiagakan di titik strategis di sepanjang 67 km bersama lembaga terkait, ditambah 11 kantong parkir untuk menampung kendaraan di atas sumbu 3 yang masih dibatasi operasionalnya hingga 8 April 2025, beserta alat berat apabila terdapat kendaraan mogok. Untuk personil sampai dengan nanti operasi ketupat selesai, kita menyiagakan 744 personil yang kami gelar sepanjang 67 km di Kabupaten Banyuasin ini, dari Polri, TNI, dan stakeholder terkait. Sampai dengan operasi ketupat nanti kita berjaga 24 jam, Mbak. Titik rawan nggak, Pak? Untuk penebalan kemungkinan kita pergeseran. Kalau seandainya zona 1, zona 2, zona 3 ada yang tidak padat, kita geser ke zona yang padat. Dan biasanya yang padat ini yang di Talang Kelapa ini, Mbak. Pemudik diimbau menaati peraturan lalu lintas, terutama tidak menyerobot dan melawan arus yang dapat menyebabkan kemacetan. Karena kondisi jalan lintas timur Banyuasin tidak terdapat bahu jalan sehingga membutuhkan waktu untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan. Tim Liputan Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah kehilangan sejumlah barang berharganya, Konstantin Bazrov, warga negara asing asal Rusia, melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Pria berusia 33 tahun ini sebelumnya diketahui tengah dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba, Sumatera Utara untuk berlibur. Ia memilih menggunakan sepeda motor sewaan sebagai kendaraan perjalanannya. Namun naas menimpa Konstantin saat singgah dan beristirahat di depan sebuah toko di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Saat sedang tertidur, motor yang dikendarainya justru raib dicuri. Scratch, I get my bike going back and go to Sumatra to Toba. Break lagi istirahat ya. So I sleep in the way with my bike. From Bali to here, I don't sleep in a hotel, only in bike with bike. So I come to Palembang and sleep like this around 10 minutes. I charge the case every time with me, but at this time I connect to bike to charge my phone. So I sleep in 10 minutes and was in headphones. So it's very good noise cancelling. After 10 minutes I woke up and my bag was stolen. It was surprised me because I was nearby. I can feel it because my head was next to bike. Akibat kejadian itu, Konstantin mengaku tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, pihak Polrestabes Palembang membenarkan adanya laporan dari korban. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu posisi motor tinggal kunci atau gimana, Bang? Untuk kejadian itu memang murni menggunakan alat yang digunakan oleh pelaku. Kemudian ada beberapa barang yang hilang seperti untuk satu buah kamera GoPro 13, kemudian ada satu unit drone DJI Mini 4 Pro. Itu identitas pelaku sendiri sudah dikantongi penyidik? Untuk identitas pelaku saat ini kita masih melakukan pendalaman, menyisir CCTV di TKP. Tentunya ada CCTV yang sudah saat ini kita untuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berapa orang diduga, Bang, pelaku?
Berdasarkan CCTV termonitor ada 1 orang, namun kita akan terus mendalami keterlibatan jika memang pelaku ada terindikasi lebih dari 1 orang. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 2 hari setelah Lebaran hingga 5 hari setelah Lebaran, arus balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai terlihat ramai. Setiap harinya, tercatat sekitar 60 hingga 70 pergerakan pesawat, dengan total pergerakan penumpang mencapai hampir 141.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 2,2% dibandingkan tahun lalu. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Senin 7 April 2025. Diperkirakan sebanyak 13.000 penumpang akan memadati Bandara SMB 2 pada hari tersebut. Kemudian untuk extra flight, teman-teman sudah mengajukan kurang lebih 137 extra flight. Namun dengan sampai saat ini baru terrealisasi kurang lebih 57 sampai dengan 58 extra flight. Ya mungkin kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50%. Ini tentunya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan maskapai akan memberikan layanan tersebut. Pada 5 hari setelah Lebaran, mayoritas penumpang merupakan warga yang bersiap kembali ke perantauan untuk beraktivitas usai libur dan cuti bersama berakhir. Pihak bandara menyiapkan langkah antisipasi. Berbagai upaya dilakukan bersama seluruh lembaga terkait untuk mengatur kelancaran arus balik dan mengurangi potensi kepadatan penumpang. Dari Jambi soalnya nggak ada tiket langsung ke Batam, jadi kita lewat Palembang. Baru dapat sekarang ya? Ngambil mudik hari ini karena tiket tanggal 7 udah masuk kerja. Belum kerja ya? Kan udah habis libur lebarannya. Bersama keluarga Mbak? Iya, sama kakak sama ponakan. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta masih menjadi tujuan dan asal utama penerbangan dari dan menuju Palembang. Selain Bandara Internasional Hang Nadiem di Batam dan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Arska Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV Independen terpercaya. Sampai jumpa.